Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Putri Nabisa dari kelas 93. Saya akan membahas tentang jual beli. Nah, sebelumnya apa sih pengertian jual beli? Pengertian jual beli dibagi menjadi dua, ada yang secara bahasa dan ada juga yang secara syara. Kalau bahasa artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara artinya tukar menukar harta dengan harta yang lainnya melalui tata cara yang sudah ditentui oleh hukum Islam. Selain itu, dalam melakukan jual beli juga ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama itu syarat sebagai akid. Sebagai akid kita itu harus balik, berakal, rusdu, dan suka sama suka, atau atas kehendak sendiri dan bukan paksaan dari orang lain. Nah, syarat yang kedua ini syarat untuk ma'qud alaihnya. Syaratnya itu harus suci, bermanfaat dalam kekuasaan penjual dan pembeli, dapat diserah terimakan, dan barangnya ini kadar dan sifatnya harus diketahui oleh penjual dan pembelinya. Syarat yang ketiga ini syarat serah terima atau ijab dan kabul. Ijab itu ucapan penjual kepada pembeli dan kabul itu penerimaan dari pembeli. Yang keempat atau syarat yang terakhir adalah syarat alat transaksinya. Alat transaksinya ini harus merupakan alat yang bernilai dan sudah diakui secara umum penggunaannya. Selain syarat juga ada rukunnya saat kita melakukan jual beli. Rukun ini merupakan hal-hal yang harus ada saat kita melakukan jual beli. Yang pertama itu ada akid. Akid itu penjual dan pembeli yang bertransaksi. Yang kedua itu ada ma'qud alaih, yaitu barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga itu sikat ijab, yaitu ijab dan kabulnya. Macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli itu dibagi menjadi dua, ada bai sohihah dan ada bai fasidah. Bai sohihah ini yaitu akad jual beli yang memang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan bai fasidah ini akad jual beli yang belum memenuhi salah satu syarat atau rukun, atau bahkan dia belum memenuhi syarat dan rukunnya. Yang terakhir ini adalah hukum dari jual beli. Sebenarnya secara umum hukum jual beli itu mubah atau diperbolehkan, cuman bisa berubah juga menjadi haram, atau juga bisa juga sebenarnya sah, cuman dilarang sama agama. Kenapa sih bisa berubah menjadi haram? Biasanya jual beli bisa berubah menjadi haram karena barang yang diperjualbelikan ini merupakan barang yang haram, atau barangnya ini tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Apa bisa dilarang agama padahal syarat dan rukunnya ini sudah terpenuhi? Misalnya itu jual beli pada saat khutbah Jumat. Jual belinya itu sah, barang yang dijual juga memenuhi syarat dan rukunnya. Tapi pada saat itu setiap laki-laki muslim wajib melaksanakan sholat Jumat. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.